sendiri yang disebut manusia. Kalau binatang bukan, mungkin hanya biologis. Ya, ada sedikit psikologis, ada binatang, ada sedikit psikologis. Tetapi 4 unsur itu lengkap terintegrasi dalam diri seorang manusia. Jadi kalau mendidik manusia, 4 unsur itu memang harus terintegrasi. Cuman pendekatannya yang berbeda. Kalau ilmu barat dia mendekati dari biologis, kemudian baru dia lihat psikologisnya bagaimana, kemudian sosialnya bagaimana, ya spiritual mandek dia. Karena saya juga keliling-keliling dunia ya, kita kalau di sana tanya agama seseorang mereka tersinggung. What is your religion? Are you kidding? Ya. Karena itu dianggap ranah yang sangat pribadi. Tetapi kita berbicara di sini bukan ranah agama, ini tingkat spiritualitas seseorang yang nantinya menjadi dokter, betul ya? Nah, jadi sebetulnya konsep ini bagus sekali, ya, mengintegrasikan yang memang sudah terintegrasi, tetapi kita sekarang mengelola how to integrate, bagaimana kita mengintegrasikan ini yang dilupakan selama ini. Kemarin saya di Universitas Negeri Padang, saya katakan, Borika ya. Nah, dilupakan dalam pendidikan dokter itu mereka selalu berbicara tentang biologis. Ya. Mereka selalu berbicara tentang knowledge, berbicara tentang skills, tapi mereka lupa berbicara tentang value dan attitude. Value itu adalah suatu nilai, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai spiritualitas. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan, ya. Menjadi tantangan kita, termasuk attitude daripada anak didik kita. Bukan saja dokter, tapi secara umum anak didik kita. Coba lihat dulu, kalau kita melihat guru, melihat senior, kita hormat, menunduk, cium tangan. Tapi sekarang mereka menunduk, tapi lihat gadget. Gurunya lewat saja gitu ya. Masuk lift sama-sama ya diam saja gitu kan. Gini aja dia. Itu adalah tantangan terbesar buat kita. Karena apa? Karena knowledge, skills bisa dipelajari dengan gadget. Mohon maaf, orang bikin bom bisa lewat gadget. Ya. Tetapi value dan attitude tidak bisa, atau belum bisa, atau belum digarap. Karena kalau kita lihat filosofi pendidikan lama adalah bahwa pendidikan value attitude adalah ing ngaso sungtulodo, ing madyo mangkarso, teruri ada. Artinya apa? Artinya kita harus ada di depan anak didik. Komunikasi, interaksi fisik itu harus ada. Karena kita memberi contoh di depan. Di dalam kita membangun, mensupport semangat, artinya kita harus ada kan. Nah sekarang kita tidak selalu ada. Bahkan antara guru dan murid sudah dipisahkan dengan satu media, ya, media pembelajaran. Bagaimana gestur seorang murid kalau kita melakukan pembelajaran secara digital atau telemedicine? Itu kan sulit. Jadi ke depan tantangan kita adalah bagaimana kita mendidik value dan attitude di era digital. Kita boleh berteori, tapi faktanya bagaimana? How to apply all of the planning. Ini yang paling penting. Jadi ini saya ngikutin pola pikirnya, visinya Universitas Sultan Toha Jambi ini, Pak Rektor ya. Jadi tiap kali saya berada di suatu university, omongan saya mesti beda. Karena saya ambil dari apa yang Anda pikirkan, apa yang akan Anda rencanakan. Itulah yang saya masukin beberapa yang mungkin bisa memperkaya hasanah itu. Ya lihat saja, saya dengan Prof. Batia tanyakan, apakah saya pernah berbicara hal yang sama di suatu pertemuan? Tidak. Ya ada yang sama, tapi banyak yang berbeda. Nah, kembali kepada pendekatan itu, ilmu barat mendekatkan dari biologis, kemudian, nah
sekarang saya melihat Pak Rektor dan UIN Sultan Toha Jambi ingin melakukan pendekatan secara simultan. Betul ya Pak Rektor ya? Biologis, psikologis, spiritual, dan sosial. Makanya kan dibangun itu. Kita menyebut tadi perguruan tinggi Tirdapas. Itu kan ada sosial welfare-nya. Ya, jadi tetapi bagaimana kita melakukan suatu pendekatan simultan mulai dari biologis sampai spiritual di dalam suatu kurikulum, ini kan menjadi suatu masalah. Tetapi Universitas Sultan Toha Jambi mempunyai keunggulan di situ. Karena selama ini mereka itu coba tangan dulu. Karena mereka ini sudah terbiasa di dalam pendidikan spiritual meskipun kemasannya agama gitu ya. Agama dan spiritual kan ada sedikit berbeda. Kalau kita berbicara spiritual, kita tidak terlalu intens membicarakan tentang akidah, betul ya? Tapi kalau kita berbicara agama, itu akidah. Nah, tetapi kemudian bagaimana dari suatu akidah kita ambil spiritualitasnya, kemudian baru bisa diintegrasikan. Kalau kita mengintegrasikan suatu biologis, ilmu-ilmu barat dengan suatu akidah, ini sulit. Tetapi spiritualitas daripada suatu agama, akidah, itu bisa diintegrasikan karena memang diri manusia seperti itu. Jadi menurut saya hanya sedikit memperkaya itu. Saya kok jadi penceramah Jumat ini. Contoh, saya kan sering punya pasien bilang, pasien saya ahli diabetes, konsultan diabetes. Saya merawat pasien, gulanya terkontrol dengan baik, suatu ketika naik haji. Datang 600-700 gulanya. Gimana? Bu, bagaimana? Obat diminum? Diminum. Ya kan? Nah, obat diminum, kan mestinya gulanya terkontrol. Nah, mesti ada nih, ada yang salah ini. Makan yang manis-manis? Enggak. Loh, ya? Tapi saya makan kurma terus. Karena bukan puasa kan. Ya, kurma itu manis apa tidak, Bu? Manis. Tapi kan boleh di dalam, mohon maaf ini saya nih berbicara dengan pasien ya. Mohon maaf kalau kan itu ada di dalam Quran bahwa kalau kita buka puasa berbukalah dengan yang manis-manis. Ya saya manis loh saya buka puasa. Coba. Suatu akidah spiritualitasnya bagaimana? Saya tanya, emang orang yang sakit gula boleh makan yang manis-manis, Bu? Nah, kemudian orang mempertentangkan antara agama dan suatu sains, betul ya? Nah, terus bagaimana saya menjawab? Coba, Bu, mohon maaf, saya memang bukan Muslim, tapi saya bergaul dengan Muslim, mulai saya kuliah dan sebagainya. Ya, saya terbiasa berdiskusi, ya. Bahkan di lingkungan NU, kalau di Malang, UIN, dekannya itu saya anggap adik sendiri. Saya bilang, sehingga orang beranggapan bahwa saya ini NU cabang Hindu.